Kita ketahui bahwa pertama-tama dulunya dikenal diproduksi oleh negara-negara dari Eropa seperti Prancis, Italia, Jerman, kemudian di beberapa pertengahan, kemudian di negara-negara baru seperti negara Amerika dan Australia muncul para penghasil wine juga. Dan ternyata para negara-negara penghasil wine dari negara-negara dan benua baru ini walaupun pada pertama kalinya dipandang kurang bermutu, tetapi pada akhir-akhir ini akhirnya diketahui ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah dengan anggur-anggur produksi negara-negara tradisional yang sudah melegenda tingkatnya. Pertama, hal ini berkaitan dengan kasus pengadilan di Paris tahun 1976, di mana pada waktu itu seorang pedagang wine dari Prancis mencoba mengadakan uji testing wine-wine antara wine Prancis dengan wine dari negara-negara produsen baru yang pada waktu itu diwakili oleh California. Dan ternyata secara ajaib, walaupun para jurinya berasal dari ahli-ahli anggur terkenal dari Prancis, ternyata anggur dari California yang memenangkan pertandingan tersebut. Dan walaupun diadakan pertandingan kedua atau rematch, ternyata tetap kembali dimenangkan oleh anggur-anggur dari California. Sehingga akhirnya muncul pandangan apakah benar anggur yang tradisional itu lebih enak daripada anggur-anggur yang diproduksi secara modern? Padahal pada kenyataannya anggur-anggur tersebut ternyata tidak selalu kalah dengan anggur-anggur yang tradisional. Apalagi dalam menggunakan teknologi baru, anggur-anggur dapat diciptakan lebih cepat, lebih berkualitas dan lebih efisien. Salah satunya dalam hal tutup botol. Saya mencoba menjelaskan bahwa anggur-anggur tradisional biasanya cenderung menggunakan tutup botol. Tutup botol bentuk pos, alih dari gabus. Ini adalah anggur-anggur tradisional. Dengan anggur-anggur modern, mereka menggunakan tutup seperti tutup bir dari plastik tapi. Dan persaingan antara dan perbedaan antara tutup inilah yang menjadi pilihan dari peperangan dan persaingan anggur-anggur dari negara produsen tradisional dan negara produsen modern. Karena negara modern berpendapat bahwa tutup botol dari Costco ini pertama kurang praktis karena untuk membukanya membutuhkan tenaga dan teknik-teknik yang expert, karena bila tidak dibuka dengan benar biasanya tutup botol ini akan pecah dan pecahannya akan masuk bercampur dengan anggur di dalamnya. Padahal seperti kita ketahui bahwa tutup botol dari gabus kayu ini biasanya mengandung zat berbahaya seperti zat beracun TCA, trichloroacetonol, yang dapat membahayakan bagi kesehatan para peminum anggur. Karena pembuatan tutup botol ini dari gabus ini biasanya dimonopoli sehingga masih bisa menjualnya bisa. Sedangkan para produsen negara tradisional menganggap tutup botol plastik ini sebagai murahan karena menurunkan image dari suatu wine yang biasanya dihitung oleh kelas atas. Kedua juga tutup botol plastik ini dianggap membutuhkan biaya yang banyak untuk memproduksinya. Tetapi walaupun begitu, pihak modern menganggap bahwa tutup botol plastik ini cepat diproduksi, aman dan justru meningkatkan kualitas anggur karena dengan menggunakan tutup botol plastik ini anggur dijamin akan berada dalam kondisi kedap udara sehingga kualitas dari rasa anggur akan semakin terjamin. Sedangkan pihak tradisional melawannya dengan kata bahwa tutup botol dari tutup gabus ini ramah lingkungan karena tutup botol gabus ini diambil dari pengelupakan pohon yang dilakukan setiap 9 tahun. Kedua, dengan menggunakan tutup botol plastik ini maka harga anggur dapat terdongkrak. Didukung pula oleh survei yang mengatakan bahwa 85% pembeli anggur kelas premium dan ultra premium lebih menyukai anggur yang menggunakan tutup gabus. Wajar, karena biasanya mereka berada di kelas tengah atas, di mana yang membuka anggur bukan mereka, tapi para bawahannya atau para pelayannya, sehingga mereka tidak merasakan susahnya membuka tutup botol dari kayu ini. Dengan tutup botol plastik ini dianggap kurang ramah lingkungan, karena kalau dari plastik seperti kita ketahui susah untuk diproduksi. Kedua juga dalam pertanyaan tersebut adalah adanya regulasi klasifikasi di mana untuk negara-negara tradisional anggur diklasifikasikan berdasarkan
daerah produsen anggur itu tidak berada. Jadi bila anggur itu berada di daerah Bugung itu sangat jangan. Bugung itu kan. Jangan bilang berada di daerah Sanikin yang mengadakan ikin. Berbeda dengan negara-negara produsen anggur modern di mana mereka mengklasifikasikan wine dan anggur berdasarkan jenis anggur yang dipakai. Adanya perbedaan berarti di mana di negara-negara Eropa produsen wine dianggap sebagai suatu mata pencaharian yang kelas atas sehingga pemerintah sangat protektif terhadap perkembangan dunia anggur. Berbeda dengan di daerah-daerah negara produsen anggur baru seperti Amerika, Australia, Spain, India, dan Afrika, di mana bisnis anggur dari bisnis lain yang seperti biasanya. Sehingga peraturannya tidak begitu ketat seperti bisnis anggur di negara-negara tradisional. Dan hal ini justru menyebabkan terlalu banyak regulasi yang menghambat kelebihan kompetitif advantage dari negara-negara produsen tradisional dalam bersaing dengan negara-negara produsen anggur modern. Nah, kita ketahui bahwa anggur tersebut berasal dari Amerika dan Australia, di mana anggur dari Australia dan Amerika ini justru ternyata lebih disukai dan disenangi oleh orang-orang yang berarti bahasa Inggris. Seperti yang tadi dijelaskan oleh saudari Prita bahwa Inggris adalah pasar nomor 1 dalam bidang wine dan anggur dan merupakan negara pengimpor terbesar kedua di Eropa setelah Jerman. Oleh karena itu, Inggris menjadi garis depan dari persaingan antara wine dari negara modern dan wine dari negara tradisional. Dan hal itu menjadi kelebihan utama dari negara-negara apalagi dengan adanya tarif AFTA sehingga otomatis biaya pengiriman wine dari Australia, Amerika ke Inggris hampir sama dengan biaya pengiriman dari Prancis atau Jerman ke Inggris. Semua juga karena adanya klasifikasi yang berdasarkan daerah, padahal kita ketahui kalau kita ada minum wine, kita kan tidak mengetahui daerah mana sih yang produsen anggur terbaik di Prancis. Berbeda kalau kita membeli wine dari negara-negara modern, di mana kita bisa melihat jenis wine berdasarkan jenis anggur. Nah, jika kita otomatis konsumen akan lebih mudah melakukan pemilihan anggur dari negara-negara modern dibandingkan dari negara tradisional yang terlalu rumit, susah dimengerti, apalagi juga penamaan yang membuat kita sudah kebelit karena namanya pakai segala itu. Beda dengan negara-negara modern. Itu mayonnaise. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh saudara. Ya, terima kasih.